Sobat, melanjutkan kisah Keris Nogo Sosro Rabu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam bahagia dan sejahtera untuk Anda keluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan dua tokoh yang baru datang dan mengaku masing-masing adalah Pasingsingan sedang bersitegang dengan Pasingsingan Guru Lowoijo. Sementara Suro Sarunggi tidak sabar menunggu dan segera ingin menuntaskan pertempuran. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Diam, bentak Pasingsingan Guru Lowoijo. Aku beri kau waktu pemakan sirih. Tinggalkan halaman ini, jangan campuri urusanku. Bukan demikian adat yang pernah kau lakukan, saut Pasingsingan di samping mantingan. Kalau kau yakin dapat membunuh kami, kau tak akan melepaskan lagi. Dengan demikian maka sekarang kau tak yakin akan kemenanganmu. Karena itu, bukankah lebih baik kita berbicara sebagai manusia terhadap manusia, bukan sebagai hantu-hantu yang berkeliaran dari satu kuburan ke lain kuburan mencari mayat? Benar-benar suatu penghinaan, geram Suro Sarunggi. Kepalanya yang besar itu terangkat dan dengan lantang ia melanjutkan. Jangan merasa dirimu kadang dewa. Tak ada waktu untuk berbicara sekarang. Pergilah, toko akan terkubur di sini. Jangan begitu Kisana, jawab Pasingsingan di samping Suro Sarunggi. Penyelesaian dengan pengertian jauh lebih baik daripada penyelesaian dengan tetesan darah dari tubuh kita. Sebab dengan demikian kita akan dikejar oleh rasa dendam yang tiada akan habis-habisnya. Dendam yang akan dibalas dengan dendam. Dengan demikian maka sepanjang umur kita tidak akan dapat menikmati ketenangan. Pengecut, potong Pasingsingan dari Mentao. Aku adalah laki-laki. Di tanganku telah tergenggam pusakaku Kiai Suluh. Karena itu kau tak ada kesempatan lagi untuk kedua kalinya. Setelah kau menolak kesempatan yang pertama. Jangan, jawab Pasingsingan di samping mantingan. Kita masing-masing mempunyai kesempatan yang sama. Jangan mengancam dan menakut-nakuti. Aku ulangi, marilah kita berbicara sebagai manusia dengan manusia. Kita berbicara tanpa tabir di wajah kita. Kita bicara antara hati kita yang dilambari dengan kejujuran pada diri kita masing-masing. Betapa hitamnya noda-noda yang melekat pada tubuh kita masing-masing. Mendengar kata-kata itu, tiba-tiba Pasingsingan dari Mentao itu menggigil. Ia menjadi curiga sejak orang yang menamakan diri Pasingsingan itu mampu melepaskan gelap ngampar. Hatinya telah bergetar. Kini kata-kata itu menambah keyakinannya bahwa ia telah mengenal kedua orang itu. Meskipun demikian ia masih mencoba untuk meyakinkan apakah dugaannya itu benar. Maka katanya, apakah alasanmu? Apakah untungnya kita berbicara dari hati ke hati? Pasingsingan di samping mantingan menarik napas, katanya. Bagaimanapun kotornya hati kita, namun kita adalah manusia. Kita memiliki hari-hari lampau dan hari-hari mendatang. Kita memiliki hari-hari yang cemerlang, namun kita memiliki juga hari-hari yang suram. Karena itu, janganlah kita tenggelam dalam kegelapan, putus asa dan bunuh diri dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang terkutuk terus-menerus. Suro Sarunggi kini benar-benar sudah kehilangan kesabarannya. Dengan suara yang geram ia berkata, "Persetan dengan mimpi yang jahat itu, jangan mencoba meracuni jiwa kami dengan hiasan kata-kata." Kemudian kepada Guru Lowoijo ia berkata, "Sudahkah senjatamu itu siap?"
Tapi dada Pasingsingan menjadi bergetar semakin cepat. Ada perasaan yang lain dalam dirinya. Sekarang ia hampir pasti dengan siapa ia berhadapan. Namun di hadapan Suro Sarunggi, ia masih mencoba untuk bersembunyi. Ia tidak mau orang lain mengetahui tentang dirinya, apalagi Joko Soko, Mantingan beserta kawan-kawannya. Meskipun ia berdiam diri, namun hati di dalam dadanya berteriak nyaring. Hai Umbaran, yang berdiri di hadapanmu dengan ciri-ciri Pasingsingan adalah Radite dan Anggoro. Dalam kegelisahan itu tiba-tiba ia dikejutkan oleh sebuah letusan yang dahsyat. Ketika ia memandang kepada Suro Sarunggi, dilihatnya sahabatnya itu telah mengurai ikat pinggangnya, yang kemudian dengan marahnya ikat pinggang yang mirip dengan sebuah cemeti itu dilecutkannya. Itulah senjata Suro Sarunggi. Bagaimana senjata-senjata yang dipergunakan oleh murid-muridnya, uling putih dan uling kuning dari Rawa Pening. Pasingsingan, Guru Lowoijo ini tidak mempunyai pilihan lain. Ia mencoba untuk menenangkan dirinya dengan mereka. Apakah yang telah terjadi selama ini? Ia merasa bahwa pada saat-saat terakhir telah ditemukannya berbagai bentuk yang keras dari ajiannya, gelap tampar maupun alas kobar, kemajuan-kemajuan yang dicapainya dalam petualangannya. Lalu apakah yang telah didapatkan oleh kedua saudara seperguruan itu? Meskipun pada masa-masa lampau Radite dan Anggoro tak dapat diatasinya, namun kini Pasingsingan yang bernama Umbaran itu bukanlah Umbaran beberapa tahun yang lampau. Dengan demikian, akhirnya ia memutuskan bahwa ia harus berjuang dengan senjatanya. Kemudian terdengarlah suara meledak untuk mengatasi getaran-getaran di jantungnya. Hai orang-orang yang tak tahu diri, yang telah menyia-nyiakan kesempatan terakhir karena kebaikan hatimu, angkatlah wajahmu, pandanglah angkasa yang suram bagai aba-aba dari isi bumi ini, dan tundukkanlah kemudian wajahmu itu sebagai penghormatan terakhir pada Ibu Pertiwi. Kemudian hadapilah aku sebagai lawanmu yang akan mengantarkan nyawamu menyeberang ke dunia yang tak dikenal. Pasingsingan di samping Mantingan menarik napas dalam-dalam gumamnya. Senjata bukanlah alat terakhir untuk menemukan kesepakatan. Tak ada yang akan disepakatkan, sahut Suro Sarunggi. Kita berdiri berseberangan, kita tidak dapat hidup bersama-sama dalam satu naungan langit yang luas ini. Pasingsingan di samping Suro Sarunggi itu agaknya lebih mudah tersinggung daripada Pasingsingan yang berdiri di samping Mantingan. Ternyata ia menjawab lantang, tidak adakah jalan lain? Kalau demikian, kalau kau berpihak pada orang yang menamakan diri Pasingsingan pemarah itu, maka aku akan berdiri di pihak Pasingsingan yang seorang lagi. Sesudah itu biarlah kami menentukan keadaan kami tanpa campur tanganmu. Tunggu, Pasingsingan di samping Mantingan mencoba untuk mencegahnya, tetapi suaranya tenggelam dalam pekik lantang Suro Sarunggi. Bagus, itulah kata-kata jantan. Sudah siapkah kau? Pasingsingan di samping Suro Sarunggi menjawab tidak kalah lantangnya. Aku lebih senang menempuh jalan lain. Tapi kalau kau hadapkan aku pada satu pilihan yang tak dapat aku lakukan, silahkanlah. Suro Sarunggi tertawa seperti orang mabuk, katanya. Meskipun kau kekasih dewa-dewa, meskipun kau berperisai guntur dan petir, tetapi kau belum mampu menjaring angin, maka kau akan kehilangan hidupmu karena tanganku. Aku bukan kekasih dewa-dewa, namun aku menyerahkan diriku pada Yang Maha Kuasa, jawab Pasingsingan itu. Kepadanya aku mohon kekuatan untuk melenyapkan ke angkara atas hukum-hukumnya. Kembali terdengar iblis dari Rawa Pening itu tertawa. Saat kemudian bergema kembali suara cemetinya menyusur lereng-lereng bukit. Hai langit yang muram, angin yang kencang, saksikanlah kutuk yang akan menimpa orang ini.
Suro Sarunggi menutup kata-katanya dengan derai tertawa yang mengerikan. Kemudian ia pun bersiap untuk segera mulai dengan pertempuran melawan orang berjubah abu-abu dan menyebut dirinya Pasing Singan. Saat kemudian ia pun meloncat dengan garangnya, semestinya berputar cepat sekali, melampaui kecepatan baling-baling yang ditiup angin ribut. Namun Pasing Singan pun telah siap pula. Tangan di balik jubah abu-abunya berkembang seperti hendak terbang. Pisau belati panjangnya berkilauan memantulkan cahaya api yang remang-remang. Demikianlah mereka tenggelam dalam satu perkelahian yang dahsyat. Suro Sarunggi, iblis dari Rawa Pening, bertempur seperti angin topan. Ia meloncat-loncat dengan dahsyatnya mengelilingi lawannya dan menyerangnya dari segenap penjuru. Namun Pasing Singan itu pun tidak membiarkan dirinya tersekat dalam lingkaran seperti lawannya. Dengan tangkasnya ia melontarkan dirinya sekali-kali memotong serangan lawannya. Dan bahkan kadang-kadang ia tegak menghadapi topan seperti Bukit Telomoyo yang tak tergoyahkan oleh angin dan badai. Mantingan Roro Wilis Wirosobo dan Widuri mandang perkelahian itu dengan mulut ternganga. Kedahsyatan ilmu mereka telah menggemparkan dada masing-masing. Demikian sengitnya perkelahian itu sehingga akhirnya yang nampak di mata mereka hanyalah bayang-bayang hitam yang berputar-putar seperti angin pusaran. Joko Soko tak luput pula dari perasaan itu, heran dan berdebar-debar. Meskipun demikian ia masih ingat akan keselamatan diri, sehingga dengan diam-diam ia mencari kemungkinan kemana ia harus melarikan diri. Bab apabila Pasing Singan yang sepasang itu terlibat pula dalam pertempuran, serta apabila kemudian Mantingan dan kawan-kawannya telah berhasil menguasai diri mereka, menyerangnya maka sulitlah baginya untuk bertahan. Padahal ia masih ingin menikmati kebesaran sebagai pemimpin bajak laut yang disegani. Joko Soko tidak peduli lagi apa yang akan terjadi dengan golongan hitam yang lain, dengan Laskar Mentau, Rawa Pening, Gunung Tidar, dan lain-lainnya di Pamingit. Karena itu selama ia masih mendapat kemungkinan, ia harus menyingkir dari halaman itu. Sementara itu Pasing Singan Guru Lowoijo telah mempersiapkan dirinya pula. Ia melihat betapa sahabatnya telah terlibat dalam suatu pertempuran yang menentukan. Karena itu ia menggeram dengan marahnya. Lihatlah betapa orang yang berani menyebut dirinya Pasing Singan itu akan hancur lumat oleh cemeti Suro Sarunggi. Pasing Singan yang berdiri di samping Mantingan masih berdiam diri. Meskipun ia mengikuti pertempuran itu dengan seksama, namun tak ada tanda-tanda padanya bahwa ia pun akan segera mulai bertempur. Tetapi justru karena itulah maka Guru Lowoijo itu menjadi semakin gelisah. Untuk merapati kegelisahannya ia berkata, "Hei, orang yang sombong, yang berani mengaku bernama Pasing Singan, bersiaplah menghadapi saat-saat terakhirmu." "Jangan berkata demikian," jawabnya perlahan-lahan. "Apakah kau juga sekasar Suro Sarunggi? Jangan mencoba melunakkan hatiku," sahut Guru Lowoijo. "Aku tahu bahwa hatimu tak selunak yang aku harapkan," kata Pasing Singan di samping Mantingan. "Tetapi jangan terlalu lama mengelabui dirimu. Aku yakin bahwa kau telah mengenal aku." Dada Guru Lowoijo berdesir keras, tetapi ia takut melihat pada dirinya sendiri. Ia menjadi takut bahwa akhirnya ia benar-benar menyadari keadaannya. Karena itu ia berteriak, "Jangan mencoba meringankan kesalahanmu, bersiaplah aku akan mulai." Umbaran tiba-tiba terdengar suara yang lunak selunak suara seorang kakak terhadap adiknya. Mendengar nama itu darah Guru Lowoijo serasa berhenti mengalir. Telah bertahun-tahun ia tidak mendengarnya orang memanggil nama yang diberikan oleh ayah bundanya. Ia lebih senang dan bangga apabila orang menyebutnya dengan ketakutan Pasing Singan. Karena itu tiba-tiba ia menjadi bingung. Dalam kebingungan itulah ia berteriak, "Jangan mengigo, Umbaran telah mati. Aku Pasing Singan yang telah membunuhnya."
Ya, umbaran telah tak ada lagi, jawab orang berjubah itu. Yang ada kemudian adalah pasing-singan, tapi baginya masih ada jalan kembali. Diam, bentak Guru Loijo. Darahnya yang beku itu tiba-tiba mendidih kembali. Radite dan Anggoro yang lenyap dari percaturan orang-orang sakti itu tak akan mampu menambah ilmunya. Karena itu ia pasti akan dapat mengatasinya. Tapi ia menjadi gelisah kembali ketika orang yang dibentak-bentaknya itu masih tetap tenang dan berkata, "Jangan marah, Umbaran. Aku datang kepadamu dengan maksud baik. Kau masih mempunyai kesempatan kembali ke perguruan kita. Guru kita yang bergelar Pasing-Singan dengan cita-cita yang putih." "Diam!" Pasing-Singan berteriak semakin keras. "Sayang bahwa kau tak dapat mengikuti jejaknya. Kau tak mampu menangkap ajaran-ajarannya, sehingga kau salah duga terhadapnya. Kau menganggap bahwa guru kita telah kehilangan kegairahannya terhadap hidup dan kehidupan. Karena itu kau memilih jalanmu sendiri." "Omong kosong," bantah Guru Loijo. "Apakah kau selama ini juga mentaati ajaran-ajarannya? Apakah kau selama ini bersih dari noda-noda yang dilemparkan oleh kehidupan di sekitar kita kepadamu?" "Tidak, Umbaran," jawab orang itu. "Aku merasa betapa kotornya hati dan ragaku. Namun aku telah berusaha untuk mengurangi kesalahanku. Tidak-tidaknya mengurangi kesalahan-kesalahan baru yang akan menambah beban kehidupan sukmaku. Aku bukan orang yang puas dengan keadaanku sekarang. Tapi aku berhak menuntut masa depanku baik-baiknya," kata Guru Loijo. "Aku bangga terhadap mereka yang berjuang buat masa depannya. Namun mereka jangan mengorbankan masa depan orang lain sebagai pupuk bagi masa depannya itu." Meskipun kata-kata itu diucapkan perlahan-lahan, namun cukup jelas bagi Guru Loijo, kata demi kata, yang seolah-olah menyusup ke tulang sumsumnya. Tetapi hatinya yang selama ini telah dibalut oleh nafsu yang bergelora berlebih-lebihan, kini benar-benar telah menjadi sekeras batu. Meskipun dengan sekuat tenaga ia berusaha membendungnya. Bahkan akhirnya ia berkata lantang, "Jangan menggurui aku, guruilah dirimu sendiri. Bukankah kau menjelang kebahagiaan masa depanmu dengan mengorbankan orang lain pula? Manakah perempuan yang aku hadiahkan kepadamu itu? Bukankah ia mati karena ketamakanmu?" "Umbaran," potong orang berjubah yang berdiri di samping mantingan, "aku minta jangan kau sebut-sebut itu lagi. Hei, kau menjadi ketakutan. Kau lihat noda-noda yang melekat di tubuhku. Namun tak kau lihat kotoran-kotoran yang bergumpal-gumpal di wajahmu, di pelupuk matamu. Mana perempuan itu? Mana?" "Jangan kau sebut itu, Umbaran," kata orang itu. Biar aku ulang 1000 kali," saut Guru Loijo. "Perempuan itu kau tukar dengan ciri-ciri kekhususan Pasing-Singan kita. Dan kau berjanji tidak akan mengganggu gugat lagi. Sekarang perempuan itu mati. "Cukup," potong orang itu keras-keras. Namun kemudian ia menundukkan wajahnya. Tangan kirinya perlahan-lahan diangkatnya, mengusap dadanya yang bergelora. Pasing-Singan Guru Loijo tertawa panjang sampai tubuhnya terguncang-guncang. Ia tertawa dan tertawa untuk memuaskan hatinya. Sambil menunjuk kepada Surosarunggi dan lawannya, ia berkata, "Lihat apa yang bisa dilakukan oleh Anggoro. Penjagamu itu, lihatlah, bentar lagi akan binasa." Orang yang berdiri di samping mantingan itu tidak menjawab, tapi ia mengangkat wajahnya dan memandang kepada adik perguruannya yang sedang bertempur. Mereka berputar-putar dengan lincahnya, melontar-melontar seperti sepasang garuda yang sedang berlaga. Tangan mereka berkembang seperti sayap dengan senjata masing-masing. Cemeti Surosarunggi meledak-ledak mengerikan, sedangkan sinar kuning pisau belati lawannya menyambar-nyambar seperti petir di langit yang kelam. Ujung cemeti Surosarunggi itu seolah-olah memiliki penglihatan kemana ia harus bermatuk, namun ujung belati lawannya seperti mempunyai mata.
yang dapat melihat setiap serangan dari arah manapun juga. Maka pertempuran itu menjadi semakin dahsyat dan dahsyat. Suro Sarunggi bertempur dengan kasar dan bengis, sedang Anggoro melayaninya dengan tangkas dan tangguh. Ketika mereka sudah berkelahi beberapa saat, Suro Sarunggi menjadi semakin heran. Lawannya dapat bertempur dengan gigihnya. Bahkan beberapa macam geraknya telah dikenalnya, mirip dengan pasing-singan sahabatnya. Karena itu timbullah beberapa pertanyaan dalam dirinya. Apakah orang ini benar-benar pasing-singan? Tidak mungkin, pertanyaan itu dibantahnya sendiri. Anggoro pada saat itu memang sengaja bertempur dengan ciri-ciri perguruan pasing-singan. Ia sengaja menunjukkan bahwa dirinya pun memiliki ilmu seperti ilmu-ilmu ajaib dari orang yang bernama pasing-singan. Bahkan beberapa gerak diulangnya supaya menjadi jelas bagi lawannya. Guru Loijo masih tertawa keras-keras, dan pasing-singan yang berdiri samping mancingan masih memandangi Suro Sarunggi dan Anggoro. Jangan beku seperti batu, tegur Umbaran. Sekarang apa katamu? Orang yang bernama Radite itu perlahan-lahan menoleh ke arah Umbaran, jawabnya. Marilah kita lupakan masa lampau. Marilah kita bina bersama masa depan perguruan kita. Masa depanku jauh berbeda dengan masa depanmu. Jangan mengigo lagi. Pergi dan bawa adikmu itu, atau kau berdua binasa. Umbaran meneruskan. Jangan mimpi aku berlutut di bawah kakimu dan menyerahkan perempuan untuk kedua kalinya. Jangan bicara tentang perempuan, Radite membentak. Kesabarannya telah menjadi habis. Hatinya yang luka karena perempuan kini terungkap kembali. Aku bicara tentang perempuan supaya kau teringat kembali akan perjanjian kita. Kita tidak akan saling mengganggu, sahut Umbaran. Aku tidak akan mengganggu gugat pusaka-pusaka yang telah kau miliki. Ciri-ciri khusus pasing-singan yang kau pakai. Dan kau tak akan mengganggu gugat perempuan itu, jawab Radite. Tetapi aku berhak mengganggu gugat segala perbuatanmu yang terkutuk. Kau iri hati, kata Umbaran.